warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak Ibu guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Yesindiana Saputri, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual 1.3 tentang visi guru penggerak. Yang pertama, visi itu diturunkan dari inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu payung kita sebelum kita mewujudkan visi sekolah. Nah, ini visi guru penggerak terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan peserta didik yang mandiri dengan mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Karena berangkat dari inquiry apresiatif tadi, bahwa kita itu dalam membuat visi harus menemukan aset apa, keunggulan apa yang sekolah kita punya gitu, untuk kemudian nanti dikembangkan dan diarahkan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu ketika saya melihat sekolah saya, maka yang ingin saya daya gunakan itu adalah potensi alam dan lingkungan hidup. Karena saya di SMA Negeri 2 Busang. Kemudian untuk prosesi bakjanya, yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa saja potensi alam dan lingkungan hidup yang bisa dijadikan sumber belajar mandiri? Kemudian bagaimana mendayagunakan potensi alam untuk mengembangkan karakter mandiri pada peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah mendiskusikan dengan teman sejawat tentang potensi alam dan lingkungan hidup yang bisa dijadikan sumber belajar mandiri. Kenapa harus didiskusikan? Karena Bapak Ibu, ketika kesepakatan itu berangkat dari kita sama-sama, nah kita sama-sama sepakat, tidak hanya keputusan dari satu orang aja, itu insya Allah akan lebih komitmen gitu dibandingkan kita hanya satu orang aja gitu. Kemudian berdialog dengan anak tentang pentingnya mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup, ya seperti yang saya bilang bahwa kita harus diskusikan semua dengan warga sekolah, termasuk tadi yang pertama dengan teman sejawat, kemudian kita juga ajak anak untuk berdialog tentang pentingnya bagaimana pentingnya mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah membaca literatur tentang potensi alam dan lingkungan hidup yang bisa dijadikan sumber belajar mandiri. Seperti yang kita tahu, kalau kita menyerahkan sesuatu ya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka dari itu, kalau kita ingin mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup, maka kita harus paham dulu potensi alam yang seperti apa dan lingkungan hidup seperti apa yang bisa dijadikan sumber belajar mandiri. Selanjutnya, pada tahapan A, ambil pelajaran. Di sini ada pertanyaan, bagaimana mewujudkan sekolah yang mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Nah, di sini daftar tindakannya ada 2. Yang pertama, studi banding ke sekolah-sekolah yang telah berhasil mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan peserta didik, rekan kerja, dan seluruh warga sekolah untuk mendiskusikan dan menyusun tindakan mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Jadi, kita belajar secara internal dengan diskusi dengan seluruh warga sekolah, dan kita juga eksternal mencari ilmu di sekolah-sekolah lain dengan studi banding. Yang selanjutnya, digali mimpi. Pertanyaan yang saya susun adalah kompetensi yang diharapkan muncul ketika sekolah mampu mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Apa aja nih kompetensi yang akan diharapkan muncul gitu.
Kemudian daftar tindakannya adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kompetensi yang diharapkan akan muncul jika sekolah mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Selanjutnya di tahapan jabarkan rencana ada 3 pertanyaan yang saya susun di sini. Yang pertama, apa saja kebutuhan yang dipersiapkan untuk memulai mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan pada kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, aset apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan pendayagunaan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik. Nah, daftar tindakannya ada 3. Yang pertama, bagaimana mendayagunakan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik, maka kita melakukan kegiatan karya wisata misalnya. Karya wisata itu nggak harus selalu mahal ya, atau nggak harus selalu jauh, karena di sini tuh alamnya dekat-dekat, sungai aja ada di belakang sekolah kami. Kemudian ada juga kalau saya sebutnya pantai, karena itu sungai yang kering gitu, jadi orang masyarakat sekitar menggunakannya untuk berinteraksi, bersosialisasi di sore hari, nah seperti itu. Kemudian bisa juga dengan berkemah, praktek lapangan, outbound, dan lain sebagainya. Misalnya kita belajar dengan menggunakan suasana alam, kita belajar tidak harus di kelas, tetapi kita bisa bawa anak murid kita atau peserta didik kita ke alam gitu. Kemudian membawa lingkungan alam ke dalam kelas dengan menghadirkan pemateri untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Misalnya kita mengundang tetua adat atau kita mengundang ketua kelompok tani untuk menjelaskan bagaimana proses dari menanam biji sawit sampai kemudian mengembangkannya sampai kemudian ditanam di hektar-hektaran itu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini? Kita akan melibatkan seluruh warga sekolah tentu saja, karena yang tadi dibilang bahwa mewujudkan satu visi itu harus komitmen bersama, tidak bisa hanya 1-2 pihak aja, tetapi seluruh warga sekolah. Kemudian aset yang kita bisa manfaatkan yaitu ya memanfaatkan potensi alam dan lingkungan sekitar, serta bekerja sama dengan pemateri atau guru tamu dari lingkungan sekolah. Jadi yang saya bilang tadi tidak harus mahal karya wisata sampai ke Tenggarong misalnya, tidak harus seperti itu, karena di sini sangat kaya potensi alam dan lingkungannya yang bisa kita dijadikan sebagai sumber belajar. Menghadirkan guru tamu, misalnya ketika saya guru sejarah, kemudian saya menghadirkan salah satu narasumber, misalnya untuk membahas bagaimana persebaran atau bagaimana awal mula lahirnya desa ini gitu. Kemudian atur eksekusi, tahapan terakhir dari Bagja ya. Atur eksekusi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan? Bukan saya ya, tim ini akan libatkan dalam mewujudkan rencana ini, dan siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program terus berjalan. Yang pertama, lagi-lagi kita harus berdiskusi bersama kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, serta karyawan sekolah untuk membuat teamwork dan timeline kegiatan. Jadi timnya itu disepakati bersama. Kita mau arahkan visi ini kemana sih? Kegiatannya akan dilakukan seperti apa sih? Nah, itu harus didiskusikan bersama. Kemudian yang kedua, membuat program pendayagunaan potensi alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemandirian pada peserta didik secara rutin, kemudian dilakukan refleksi yang juga dilakukan secara rutin gitu. Sehingga ketajaman dari pendayagunaan potensi alam dan lingkungan itu untuk untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri itu semakin tajam dengan program-program yang dilakukan secara rutin.
Tetapi program itu harus didiskusikan dulu bersama warga sekolah yang lain, terutama berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Nah, selanjutnya itu akhir dari prosesi Bagja untuk menentukan visi sekolah. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.